Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang kamera yang bagus untuk foto wedding. Mungkin teman-teman sudah sangat banyak sekali melihat rekomendasi para fotografer, khususnya fotografer wedding, memilih kamera foto wedding yang bagus. Tapi di edisi kali ini saya juga mau ikutan ngebahas karena ini ada kesempatan yang sangat menarik untuk kita para fotografer wedding, khususnya untuk yang baru mau terjun di fotografer wedding. Tapi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk para fotografer wedding yang sudah lama berkecimpung di dunia ini dan ingin mencoba sensasi kamera yang saya rekomendasikan kali ini. Apa itu? Yaitu Nikon D610. Jadi Nikon D610 ini lagi promo di beberapa toko kamera. Kemarin saya coba searching dan saya dapat di DOS ID, dan di situ harganya itu hanya 10 juta, kemudian itu cashback 100.000 lagi. Terus juga garansinya ada dua macam garansi, dan garansinya itu juga panjang dan cukup bermanfaat. Dan satu lagi yang tidak kalah menariknya, itu udah banyak bonusnya. Yang pertama itu ada extra hand grip ya, seperti ini, extra baterai gripnya. Kemudian juga udah dapat memori 16 GB, dan satu lagi itu dapat tas Slow Pro seperti ini. Nah, jadi ini udah paketan yang komplit banget, dan menurut saya ini sangat worth it dan murah karena secondnya D610 ini itu harganya itu masih sekitar 8 sampai 9 juta, itu body only. Sedangkan ini kita udah dapat baru dengan body only harganya 9.999.000. Kemudian dapat ekstra baterai grip dan juga kita dapat memori dan tas kamera pula. Jadi ini sebuah pilihan yang sangat bagus dan sangat murah. Tapi tidak hanya sekedar murah, saya juga udah sempat browsing kamera D610 ini ternyata memiliki sensor yang sama dengan kamera D750 yang harganya jauh di atas ini ya. Karena D750 itu secondnya aja itu masih sekitar 12 sampai 13 juta body only. Jadi menurut saya untuk kualitas ini ya 11-12 dengan D750. Tapi ini sebenarnya bandingannya sih ke D600 ya, itu generasi sebelumnya. Kemudian di-upgrade ke D610, dan D750 itu adalah generasi berikutnya yang sebenarnya bukan lawannya ini, tapi karena masih pakai sensor yang sama, hasilnya juga menurut saya ya sama hasil fotonya, hanya fitur-fitur lain yang berbeda. Alasan saya memilih kamera ini untuk wedding fotografi itu yang pertama tadi sensornya itu sama dengan D750, yang mana D750 itu udah banyak sekali fotografer yang pakai itu untuk foto wedding tentunya ya. Yang berikutnya itu full frame ya. Jadi tidak dipungkiri foto wedding ya kalau bisa full frame lah, kalau nggak full frame ya bokehnya kurang. Sebenarnya ya itu alternatif sih, bisa diakali dengan lensa dengan bukaan yang lebar, tapi menurut saya sensasi DSLR untuk foto wedding itu masih terjaga, karena kalau saya sih senangnya dengar shutternya, cetrek-cetreknya itu lebih oke rasanya. Makai foto itu tetap pakai DSLR, tapi kalau video beda lagi ya, karena video udah banyak sekali pilihan, ada MFT, kemudian ada APS-C dan sebagainya. Jadi untuk foto kalau saya pribadi itu masih memilih DSLR, apalagi untuk foto wedding. Kemudian setelah itu selain full frame juga ya tadi harganya murah dan bonusnya udah banyak. Dan yang berikutnya itu pilihan lensanya, ternyata Nikon ini sangat variatif, karena saya juga baru-baru memahami tentang lensa Nikon ini. Ternyata banyak pilihan harga dan jenis yang sangat luas sekali, tidak seperti Canon. Kalau Canon kan simpelnya ya yang premiumnya itu ya lensa dengan ring merah, dan yang lainnya itu ya lensa-lensa biasa gitu ya. Tapi ternyata kalau si Nikon itu yang premiumnya ada nano coatingnya ya. Jadi itu biasanya harganya mahal dan ya lebih premium lah gitu ya. Kemudian simpelnya ternyata lensa Nikon ini
ada yang AFD, ada yang AFS. Jadi AFD itu nggak punya motor fokus yang ada di lensa, sedangkan AFS itu punya. Dan sementara Nikon D610 ini punya motor fokus yang ada di body yang bisa menjalankan fokus di Nikon AFD. Jadi setelah saya browsing ya AFD itu jauh lebih murah daripada AFS karena memang dia nggak punya motor fokus di lensa, tapi tetap bisa autofocus karena D610-nya ini udah punya motor fokus di body. Jadi ya saya pilih lensa AFD. Jadi kayak ini yang saya beli ini 50 f1.8. Ini harga secondnya itu paling 900.000 sampai 1 juta, sedangkan saya kalau beli baru itu sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000. Jadi lensa 50-nya murah, hasilnya oke, dengan lensa AFS juga nggak kalah jauh beda. Dan untuk lensa-lensa di focal length lainnya juga AFD jauh lebih murah. Jadi kemungkinan saya nanti bakal invest ke lensa wide-nya satu, lensa fix di 28mm f2.8 itu cukup murah, secondnya sekitar 2 jutaan. Kemudian satu lagi untuk yang portrait model mungkin di focal length 85mm yang AFD juga 1.8, itu harganya sekitar 3-4 juta yang second. Jadi menurut saya pilihan lensanya itu masih sangat masuk akal untuk kebutuhan fotografi kita. Itu. Kemudian yang berikutnya yang menjadi alasan saya memilih kamera D610 ini karena Nikon ya. Jadi saya udah pernah pakai Canon, saya udah pernah pakai Fuji, Olympus, kemudian Lumix juga gitu ya. Jadi Nikon ini memang brand yang belum pernah saya pakai sama sekali. Jadi rasa penasaran saya untuk mencoba Nikon itu ya cukup tinggi juga. Jadi ya ketika ngelihat ada barangnya lagi diskon, kemudian harganya juga masuk akal, pilihan lensanya juga variatif, ya tanpa pikir panjang saya ambil Nikon D610 ini. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting juga kenapa saya pilih Nikon D610 untuk kebutuhan foto wedding saya, ini juga bisa video. Jadi untuk beberapa momen yang mungkin saya perlu backup video ya, walaupun sebenarnya untuk video ini bukanlah kamera utama saya, karena tetap kamera video utama saya itu saya pakai Lumix GH5 dan GX85. Tapi ini masih support video 1080 memang maksimal di 30 fps. Jadi tidak masalah sih karena ini bukan menjadi yang utama, tapi ini hanya sebagai backup untuk video di saat momen-momen yang mungkin saya akan terlambat jika mengganti kamera gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif untuk mengambil sebuah video, dan hasil video Nikon itu bagus. Jadi videonya juga oke dan bisa dimanfaatkan juga walaupun hanya 30 fps. Nah, sebenarnya kamera ini juga masih dalam tahap eksplorasi saya untuk menu settingannya dan sebagainya. Tapi ya itulah alasan-alasan saya kenapa saya memilih Nikon D610 padahal masih banyak sekali seri yang di atas ini. Ada D750, D810 dan sebagainya yang mungkin jauh lebih bagus daripada kamera ini. Cuma karena tadinya alasan utama saya sensornya itu saya lihat sama dengan D750 sementara harganya jauh lebih murah, ya akhirnya saya pilih D610. Untuk kekurangannya tetap ada di Nikon D610, tapi karena saya merasa kekurangan itu bisa ditutupi, jadi itu tidak mengurungkan niat saya untuk mengambil Nikon D610. Yang pertama yang paling mengganggu adalah ini tidak support WiFi ya, tidak support WiFi built-in-nya maksudnya. Tapi ternyata ketika saya cari-cari ini ada alat eksternal untuk WiFi. Jadi WiFi eksternal yang bisa dipasangkan di D610 ini sehingga memiliki fitur WiFi, dan itu harganya ya sekitar 1 jutaan untuk yang barunya, dan sampai sekarang ini saya mau cari yang secondnya mungkin bisa lebih murah. Dan alhamdulillah itu bisa teratasi walaupun itu sebuah kekurangan juga ya, karena sekarang ini sepertinya kalau kamera tanpa WiFi itu ada yang kurang, karena biasanya kita langsung update di story dan sebagainya. Jadi menurut saya WiFi itu tetap penting dalam sebuah kamera.
Kemudian kekurangan yang berikutnya menurut saya, ya tadi video tidak bisa sampai 60 fps ya, karena kalau sampai 60 fps semua orang pasti bakal nggak mau beli yang D750 karena D750 60 fps gitu ya. Jadi menurut saya ya itu kekurangan di kamera ini yang ya harus kita siasati lah, karena memang ini kamera bukan untuk video tapi memang untuk foto. Ya sepertinya itu aja yang menjadi kekurangan dan menjadi catatan saya untuk kamera ini. Setidaknya itu tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai fotografer wedding atau fotografer lainnya dalam memakai kamera Nikon D610. Jadi menurut saya kamera D610 ini sangat recommended bagi teman-teman yang mau mencoba sensasi memiliki kamera DSLR, kemudian memiliki kamera DSLR Nikon juga umumnya. Mungkin yang udah bosen pakai Canon, coba Nikon yang bagus tapi murah, banyak bonus. Apa ya, cobain Nikon D610. Link pembeliannya saya nanti sertakan di link deskripsi. Mudah-mudahan masih ada dan masih berlaku promonya. Sepertinya mereka sih ingin cuci gudang, karena D610 ini ya produk lama sih, tahun 2014 ya. Cukup lama juga, udah 7 tahun. Berarti kayaknya mau cuci gudang yang baru-barunya. Ya itulah tadi pertimbangan saya kenapa saya milih Nikon D610, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman sekalian juga untuk yang mau memulai wedding fotografi, kemudian bingung memilih kamera utamanya apa. Saya rasa ini menjadi sebuah rekomendasi yang sangat tepat untuk teman-teman sekalian. Tinggal pemilihan lensa sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu saja untuk video kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian sudah pernah menggunakan Nikon D610 ini atau pertanyaan-pertanyaan lain seputar foto dan videografi. Dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.